Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah pertemuan kedua mata pelajaran Al-Quran Hadis. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang hakikat penciptaan manusia. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita di bab 1. Kemudian ada peta konsep materi untuk bab 1. Untuk itu, mari kita buka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Masih semangat? Alhamdulillah Rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membahas surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Al-Mu'minun. Jangan lupa tetap memohon perlindungan Allah. Jangan sampai terkena bisikan godaan syaitan. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Wa dan la sungguh, qad sungguh, dua kali. Kadang ada kalanya satu saja, qad. Tapi ada kalanya laqad khalaqnal insana. Dan sekarang digunakan dua, penekanan makna. Besok kamu jadi ikut pengajian, insya Allah. Betul kamu besok datang pengajian? Saya pasti insya Allah datang. Kamu betul besok datang pengajian? Demi Allah. Apa guna membubuhkan kata-kata kalimat-kalimat tambahan ini untuk meyakinkan orang? Ada orang yang tidak percaya pada firman Allah Subhanahu wa taala. Digunakan kata taukid, penekanan makna. La. Tapi la katanya artinya tidak apa Ustaz? Itu kalau panjang, la. Tapi kalau la, pasti. La in syakartum, la. La pendek. La azidannakum, pasti akan kutambah. Walaqad, sungguh, amat, sangat, benar. Laqad khalaqna. Khalaqa, menciptakan. Laqad khalaqna, kami sudah menciptakan. Nah, kami, Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menciptakan insan. Insan diambil dari dua. Yang pertama, uns. Uns, jinak. Insan itu disebut dengan jinak. Kenapa insan itu jinak? Karena ada lawan daripada jinak, yaitu liar. Itulah dia hewan. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita, kawan sekantor kita, tetangga kita liar, ini mungkin bukan dari jinak. Karena manusia itu disebut dengan manusia karena uns, jinak. Yang kedua, insan diambil dari kata nasya, lupa. Karena memang manusia ini lupa datang dari mana, lupa dia diciptakan dari apa. Orang yang lupa ini mesti diingatkan. Makanya Al-Quran disebut Allah Ta'ala,
Hazihi tazkirah. Ini adalah peringatan, mengingatkan orang yang lupa. Faman syaa dzakarah. Siapa yang ingin diingatkan, fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'atiz dzikra, karena peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang yang lupa. Hai orang yang lupa, hai orang yang liar, engkau perlu ingat lagi bahwa engkau itu jinak, bahwa engkau itu lupa. Kau perlu diingatkan tentang apa? Laqad khalaqna, kami yang menciptakan kamu. Memangnya ada orang yang merasa dia tidak diciptakan Allah? Ada. Kata dia, coba campakkan nasi bungkus busuk yang berisi lauk pauk ke dalam tong sampah. Terus, besok pagi coba lihat. Apa yang kau lihat? Maaf, kotor, menjijikkan. Ada ulat belatung. Nah, begitulah kita. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ada yang bernama bumi. Bumi ini berisi air semuanya. Kemudian di cahaya matahari menyinarinya jutaan ribuan tahun. Lalu kemudian makhluk dalam air itu naik ke darat. Air itu menyusut, terjadilah bumi. Ada pulau-pulau. Lalu tiba-tiba saja kita ada. Lalu kita ini sebenarnya adalah evolusi dari monyet. Berevolusi. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada. Allah sedang mengingatkan, laqad, sungguh, khalaqna, kamu itu makhluk, sedangkan aku ini khalik. Khalaqa, dia siapa? Khaliq, pencipta. Kita ini siapa? Makhluk, dicipta. Prosesnya khalq. Kita melalui proses yang panjang. Ingat kembali bahwa kita adalah dicipta, sedangkan dia mencipta. Walaqad khalaqanal insana min, dari. Ada orang sombong sekali. Maka untuk mengingatkan dia supaya jangan sombong, orang-orang tua yang pernah melihat dulu dia di awal-awal perantauannya, apa kata orang tua? Hei anak muda, sini sebentar. Kamu kenapa sombong sekali? Saya yang pertama kali melihat kamu ketika merantau ke kota ini, kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Begitulah agaknya Allah mengingatkan manusia-manusia yang sombong, yang angkuh itu. Hai manusia yang sombong, hai manusia yang angkuh, ingat. Sesungguhnya engkau dulu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Engkau ada di atas dunia ini. Laqad khalaqna, sungguh kami yang menciptakan. Engkau, kami juga yang memberi nama. Namamu pun kau tak tahu. Sekarang kami beri nama engkau insan. Karena engkau jinak, maka kenali dirimu baik-baik. Engkau adalah makhluk yang lupa, maka ingat tentang dirimu. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya, dari mana dia datang, diciptakan dari apa, siapa yang menciptakan dia sedang berada di mana dan akan kemana, dan setelah ini dia akan jadi apa, dan apa tujuan akhir hidupnya. Dari mana engkau diciptakan? Min sulalatin, saripati. Min, dari, tin, tanah. Dari saripati, tanah. Dari situlah engkau diciptakan. Engkau adalah makhluk yang hina. Siapapun engkau, apakah engkau orang kaya, apakah engkau penguasa, apakah engkau tabib, dokter, apakah engkau pengacara, apakah engkau alim ulama, apakah engkau orang yang ganteng, apakah berkulit hitam, semuanya engkau sama, bahwa engkau dicipta, bahwa engkau berasal dari orang yang lupa, bahwa engkau adalah dari saripati tanah. Maka jangan pernah menyombongkan dirimu. Sombong itu apa? Dia orangnya baik kok Ustadz, dia baik. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Semua yang datang ini adalah kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Itulah Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dusta, bohong, kepalsuan di depannya maupun di belakangnya, di kanannya, di kirinya, di atasnya, di bawahnya, apalagi di dalamnya. Tapi kemudian ada makhluk-makhluk yang menolaknya. Dia orangnya baik, sering ngopi dengan kami, sering main-main dengan kami. Maksud orang baik itu bukan baik pergaulannya. Orang yang sombong itu bukan yang angkuh, tidak mau bertegur sapa. Orang sombong itu siapa? Batarul haq, menolak kebenaran. Seramah apapun dia, sesopan apapun dia, selembut apapun dia, kalau dia menolak ayat yang ke-12 ini, maka dia adalah orang yang angkuh dan sombong. Dari apa dia diciptakan? Dari saripati tanah. Setelah itu berprosesnya bagaimana? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Setelah dia dari saripati tanah, kemana dia selanjutnya? Summa,
ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. 13. Summa, kemudian, ja'alnahu, kami jadikan saripati itu, kami robah dia menjadi nutfatan, menjadi nutfah, yang kita sebut dengan sperma. Fi, tidak hanya perubahan bentuknya, tapi juga tempatnya. Di mana tempatnya? Tempatnya itu bernama fi qararim makin, di tempat yang stabil, di tempat yang kokoh. Tempat kokoh itu bernama rahim. Rahim berasal dari kata huruf 3, ra, ha, mim, rahim. Rahim, tempat bersemainya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya laki-laki, seperkasa-perkasanya pemimpin, sekaya-kayanya laki-laki, sealimnya ulama, tapi tidak ada rahim dalam perutnya. Dan sampai hari ini belum ada dokter yang bisa menciptakan ini. Ana Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, dari 3 huruf, ra, ha, mim. Dari kata ra, ha, mim ini menjadi Rahman. Rahman. Bismillahirrahman. Dari kata rahim ini juga menjadi Rahim. Dari kata 3 huruf Rahim ini juga menjadi Rahim. Marilah kita menyambung tali silatu rahim. Rahim. Ana Rahman, kata Allah. Aku ini Rahman. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku yang menciptakan rahim dan aku jadikan rahim itu diambil dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung tali silaturahim, maka aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus tali silaturahim, maka aku putuskan hubungan dengan dia. Saripati makanan, padi yang ditebarkan oleh petani di atas tanah. Padi tadi memecah kulitnya naik menjadi tangkai-tangkai padi yang hijau. Lalu kemudian setelah itu petani mengambil beberapa batang padi untuk disemaikan menjadi kebun padi yang begitu luas. Lalu kemudian datang hujan, dijaga, dipelihara, diberi benteng, disirami irigasi hujan. Lalu kemudian jadilah kebun padi yang luas menguning. Setelah itu padi dibawa ke pabrik, ke kilang padi, dikupas kulitnya. Padi-padi berubah dimasak menjadi nasi. Saripati makanan tadi keluar menjadi cairan. Dalam ayat lain disebut mimmani yumna, cairan yang hina, yang rendah. Lalu kemudian diletakkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia bernama rahim. Rahim, tempat bersemayamnya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia itu pernah mengingat bahwa dia lam yakun syai'an madhkura, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak pernah terpandang, tidak pernah dipandang, tidak pernah disebut, tidak pernah diingat oleh siapapun. Lalu kemudian khalaqna, kami jadikan dia min nutfatin amsyajin, dari nutfah dalam ayat lain. Amsyaj yang bercampur, amsyaj yang bercampur dengan sel telur, lalu kemudian disemai, dijaga, dipelihara dalam rahim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap mengatur, menjaganya. Dilanjutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma khalaqana." Lagi-lagi Allah ingin bercerita. Untuk apa diulang ini? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Kenapa diulang sampai 2 kali? Supaya ingat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Kenapa diulang? Supaya ingat, wahai orang yang lupa. Khalaqna, sudah. Khalaqna lagi, sudah. Sekarang khalaqna lagi. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqna
mudghata idhaman fakasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Barulah Allah menutup dengan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Berapa kali Allah mengingatkan kita? Khalaqna satu kali, khalaqna dua kali, khalaqna tiga kali, khalaqna empat kali, khalaqna fakasawna lima kali, ansha'na enam kali. Dalam 6 proses perpindahan penciptaan manusia, semua Allah ingin menunjukkan kalau bukan karena kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini lit ta'zim, bukan lil kathrah, bukan untuk menunjukkan banyak. Qul huwallahu ahad. Allah tunggal esa tak berbilang. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Lalu apa tujuan Allah mengucapkan kami di sini? Lit ta'zim, pengagungan. Kau yang merasa dirimu besar, merasa dirimu hebat. Kami, berdirinya kami di sini, kata seorang raja di hadapan rakyatnya. Padahal dia berdiri sendiri, Perdana Menterinya duduk, Menteri-menterinya duduk, Gubernur-gubernurnya duduk, dia sendiri berdiri. Tapi dia berkata, berdirinya kami di sini. Saat itu dia berkata kami bukan untuk menunjukkan dia banyak, karena dia sendiri. Tapi saat itu dia sedang menggunakan bahasa kami, sedang bentuk pengagungan kebesaran dirinya. Hai makhluk yang sombong, kau tidak ada apa-apanya. Karena kami yang menciptakan engkau dari saripati tanah. Kemudian kami yang menciptakan engkau menjadi nutfah. Kemudian kami yang merubah nutfah menjadi alaqah. Kemudian kami lagi. Berapa proses manusia dari mana kemana sehingga menjadi apa? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Dari mana engkau berasal wahai manusia yang angkuh dan sombong? Engkau dari saripati tanah. Jelas. Kemudian engkau berubah menjadi apa? Dirubah Allah Ta'ala menjadi nutfah 2 kali. Setelah itu engkau di mana diletakkan? Berada di tempat yang sangat kokoh bernama rahim. Musim panas di dalamnya sejuk, musim dingin di dalamnya hangat. Lalu kemudian kemana engkau berpindah? Diciptakan Allah pula, engkau berubah dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah. Kemudian dari alaqah dirubah Allah Subhanahu wa taala, dari alaqah itu menjadi mudghah. Mudghah. Setelah dari mudghah dirubah pula engkau menjadi izam, fa khalaqnal mudghata izam. Nutfah, sperma. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah. Alaq. Khalaqal insana min alaq. Alaq artinya tergantung. Allah menciptakan kamu dari sperma, kemudian berubah menjadi alaqah, sesuatu yang tergantung. Apa maknanya? Darah yang menempel di dinding rahim seperti tergantungnya lintah pacet yang menempel di kulit. Berawal dia, sifatnya pun sama. Dia menempel di dinding rahim yang awalnya kecil lalu menggelembung besar karena menyedot. Dari mana dia makan? Dari dinding rahim sang ibu. Sedangkan dari dalam rahimnya saja kau sudah menumpang makanan dari dirinya. Alaqah. Alaq artinya menempel. Kemudian engkau berubah dari alaqah itu, berubah menjadi mudghah. Mudghah dari 3 huruf. Mim, bad, gha. Madagha artinya mengunyah. Apa makna mengunyah? Orang biasa makan, yang dia kunyah itu sesuap. Makanya selalu dikatakan dari sesuap, segumpal. Maka selalu diucapkan orang, kita diciptakan dari segumpal daging. Inilah dia, mudghah, segumpal. Dari yang menempel di dinding rahim, darah tadi berubah menjadi segumpal daging. Lalu kemudian daging tadi berubah menjadi izam. Daging yang lembut berubah menjadi tulang belulang. Lalu kemudian tulang itu dibalut. Kasa, ka, sin, waw.
Fakasawna ka sin waw kiswah. Ini Ka'bah, batu-batu disampul dengan baju kiswah. Fakasawnal 'idhama lahma, tulang belulang itu kami sampul sebagaimana kiswah menyampul dinding Ka'bah sehingga tidak terlihat lagi dinding-dindingnya, maka tulang belulang pun tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena disampul, dibalut oleh lahma, daging membalut tulang belulang. Setelah itu apa? Summa ansha'nahu, lalu kami ciptakan, kami bentuk, kami jadikan dia khalqan akhar, makhluk yang berbeda. Sekarang jadi bentuk yang baru. Dia tidak lagi tulang, dia bukan lagi daging, dia bukan lagi darah, dia tidak lagi sperma, tapi merupakan akumulasi hasil akhir dari proses penciptaan manusia yang begitu panjang. Siapa yang menciptakan ini semua? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Ahsan. Hasan, baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak hasan. Allah itu ahsan. Khaliq, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Makanya ketika dalam sujud tilawah kita katakan, ucapkan itu, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang sudah menciptakan manusia dari begitu. Dari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat tulis baca, tinggal di gurun bersama orang Arab Badui? Dari mana dia dapat pengetahuan ini, padahal ini adalah domain kajiannya SPOG, spesialis objin kandungan. Dari mana dia tahu? Ketika salah seorang SPOG, spesialis objin kandungan, menjelaskan ini kepada sahabatnya dari Amerika. What is your opinion? Apa pendapat Anda tentang kitab suci saya yang bercerita tentang penciptaan manusia dari saripati, makanan berubah menjadi sperma, berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging, menjadi makhluk yang sempurna. Apa pendapat Anda tentang ini? Lama dia baca-baca. Jangan-jangan Nabi kamu itu sudah punya teleskop, kata dia. Sulit bagi dia untuk mempercayai kitab yang 1400 tahun yang lalu sudah bercerita tentang temuan-temuan kajian modern bidang kandungan zaman sekarang. Tapi bagi orang yang beriman mudah saja. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu cerita ini? Padahal dia bukan tinggal di peradaban yang hebat Mesir. Dia bukan tinggal di Yunani. Dia bukan penerus Sokrates, Aristoteles. Dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang beriman mudah saja berkata, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia bicara bukan baca buku, bukan pula mendengar dari pembisik. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan dapat menjelaskan ayat ini sedemikian detailnya? Tentulah anak-anak pelanjut kita yang hebat bidang biologi, fisika, kimia, matematikanya. Kemudian mereka lulus di fakultas kedokteran. Dan mereka juga di samping itu para penghafal Al-Quran. Oleh sebab itu kalau ada seorang guru di kelas, ada murid bertanya, Ibu guru, Bapak guru, apa pendapat Bapak tentang ayat dalam Al-Quran menceritakan bahwa manusia itu berasal dari saripati makanan, lalu berubah menjadi sperma, lalu berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut oleh daging, lalu berubah makhluk yang sempurna. Jangan bawa-bawa Quran, kita sedang belajar biologi. Guru sekuler, karena dia sudah membagi kelas ini kelas biologi, Quran tidak ada hubung kait. Tapi kalau dapat kita sinergikan kurikulum ini, Masya Allah, tabarakallah. Abdul Somad Al-Faqir yang tidak mengerti dunia kedokteran hanya dapat menerjemahkan, membacakan dan menjelaskan beberapa pendapat ulama. Mungkin dari penjelasan yang singkat ini ada hal yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, kapan rohnya itu dimasukkan? Kita hanya bercerita zahirnya saja.
Yang kita bahas tadi saripati tanaman, padi yang dimakan oleh seorang laki-laki lalu berubah menjadi sperma, lalu kemudian dia tinggal di rahim berubah menjadi darah, lalu kemudian darah itu pula menggumpal menjadi daging. Ini kan materi semua yang tampak. Ya ruh itu kapan? Kapan ruh masuk ke dalam dan pada saat proses apa ruh masuk? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu diciptakan dalam perut rahim ibunya arba'una yauman nutfah, 40 hari dalam bentuk nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, 40 hari dalam bentuk alaqah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik, berubah 40 hari dalam bentuk mudghah. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku, kemudian dikirimlah malaikat. Inilah membuktikan bahwa malaikat tidak terbatas hanya 10 saja. Kiraman, katibin, raqib, atid, jibril, mikail, malakul maut, israfil, munkar, nakir, malik, ridwan. Tapi ada malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya. Ketika ada majelis ilmu, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul membaca kitab suci, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh malaikat. Malaikat apa? Ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, innalillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada majelis zikir, malaikat itu memanggil malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum, hai malaikat yang lain, mari kemari. Malaikat apa? Tidak ada namanya. Begitu juga dengan ini. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Summa yursalul malaku. 40 120 sama dengan 4 bulan. Summa yursalul malaku, datanglah malaikat membawa ruh. Lalu ruh ini ditiupkan ke dalam rahim. Si ibu tidak pernah request meminta agar ruh ini yang ditiupkan, dan si anak tidak pernah meminta agar aku masuk ke dalam rahim ibu ini. Oleh sebab itu maka Islam menjelaskan antara zahir dan batin. Semua benda-benda yang disebutkan dari awal tadi zahir, nampak kelihatan oleh mata, tapi ada batin yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itulah dia roh, jasad bertemu dengan roh, lalu kemudian ada kehidupan yang baru. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semua supaya kita mengambil iktibar pelajaran bahwa sesungguhnya begitu kecil ilmu, begitu tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia 4 bulan 120 hari, di sanalah Allah taala mengirimkan malaikat, maka kita tidak pernah meminta ingin menjadi orang Indonesia, tapi kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang majemuk, bangsa yang punya beribu pulau dan bahasa. Kita tidak pernah meminta, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang sudah mentakdirkan itu. Makanya ada kita percaya kepada rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Maka kalaulah orang beriman meyakini ini semua, tidak akan ada ibu yang ketika anaknya lahir lalu kemudian marah-marah, "Ngapa aku punya anak seperti kamu? Aku tidak pernah ingin minta punya anak seperti kamu." Andai anaknya itu tahu, tentu juga dia akan menjawab, "Aku pun tidak pernah mimpi punya ibu seperti kamu." Oh, na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak. Karena kalau orang mengerti, orang faham, dia akan berkata, "Engkau adalah titipan Allah agar aku jaga." Dan si anak pun berkata, "Engkau adalah ibu yang dipilihkan Allah untuk aku." Bertemulah antara ibu dan anak yang sama-sama mengikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak banyak yang kita inginkan dari mengkaji ayat-ayat ini. Hanya sekedar agar ketika kita membaca ayat kita faham, ketika kita mendengarkan ayat kita mengerti, dan yang paling penting adalah mengerti posisi kita, siapa kita, dari mana kita, bagaimana proses kita,
dan pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup ini hanya sejenak dan akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Ada pertanyaan lain? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus menciptakan manusia, sedangkan malaikat sendiri pernah berkata sesungguhnya manusia itu akan saling mentumpahkan darah. Baik. Terima kasih, Ustaz. Surga, neraka, ada malaikat, ada jin, ada tanam-tanaman, ada, semua sudah ada. Lalu untuk apa lagi menciptakan makhluk yang baru? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan khalifah. Tidak ada Allah mengatakan aku ingin menciptakan manusia, enggak ada. Aku ingin menciptakan insan, tidak ada. Aku ingin menciptakan nas, tidak ada. Aku ingin menciptakan bashar. Nas, bashar, insan, tak ada. Tapi dia katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan pemimpin. Berarti kalau begitu makhluk-makhluk yang selama ini sebelum dia tidak mampu memimpin. Maka dia ingin menciptakan seorang pemimpin nanti di atas muka bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka yang hanya akan yufsidu, berbuat kerusakan, wa yasfiku, menumpahkan dima, darah. Nanti makhluk baru yang akan kau ciptakan itu ya Allah, mereka hanya membuat kerusakan dan hanya akan menumpahkan darah. Apakah Allah memberikan jawaban? Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Tidak jawaban. Tapi malaikat terdiam. Aku lebih tahu daripada kamu. Dari mana malaikat tahu bahwa makhluk yang baru itu nanti akan menumpahkan darah dan akan membuat kerusakan? Ternyata ada contoh makhluk sebelumnya yang kerjanya cuma itu. Menumpahkan darah, kerusakan. Menumpahkan darah, kerusakan. Kerusakan, menumpahkan darah. Siapa dia? Itulah makhluk yang ketika disebut kita dengan mereka, mereka duluan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dalam ayat yang lain, qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Jin. Oleh sebab itu maka ada makhluk yang lain selain kita, kerja mereka hanya menumpahkan darah, berbuat kerusakan. Maka Allah ciptakan makhluk yang baru. Makhluk baru ini lebih baik. Dan Masya Allah, tabarakallah, ketika diciptakan Allah memang dia lebih baik. Makhluk yang baru ini, kalau dia menggunakan akalnya, memakai wahyu, ikut kepada Allah, dia lebih mulia daripada malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Mana contohnya? Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat supaya bersujud kepada Adam. Semuanya bersimpuh sujud. Bukan karena sujud menghadap Adam Allah, tidak. Tapi karena kemuliaannya. Tapi kalau manusia itu tidak mengikut firman Allah, maka mereka itu jatuh lebih rendah daripada hewan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka tujuan mengapa Allah menciptakan kita, mau menunjukkan kepada makhluk semua, inilah makhluk yang lebih hebat daripada kalian wahai para malaikat. Ada hawa nafsu pada dirinya, tapi dia sanggup lebih banyak ibadahnya daripada kalian. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan tayangan tadi, mari kita menarik kesimpulan isi kandungan dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat 12 dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ayat 13, dengan kekuasaan Allah, maka saripati tersebut diubah menjadi nutfah dan disimpan dalam rahim.
Ayat ke-14, dalam kurun waktu tertentu, nutfah tersebut berkembang, dan akhirnya jadilah makhluk yang berbentuk lain, yakni menjadi anak manusia. Dari kejadian ini, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur, jadi insan yang menjauhi sifat-sifat sombong. Good luck, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.